pavilion. Apa? Hai, welcome to BY Official. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang cerita-cerita yang horor, misteri, dan sebagainya. Kita beri nama BY Chemistry. Dan di Misteri kali ini kita akan membahas kisah tentang misteri Jembatan Ancol. Penghuninya adalah si Manis. Kita pasti tidak asing lagi dengan nama tersebut karena sudah sering ditayangkan di film-film. Bahkan kisahnya sudah ada sejak dahulu kala. Ya, jadi kita semua pasti sudah tahu Jembatan Ancol yang ada di Jakarta. Banyak orang yang bilang di sana itu ada penampakan arwah gadis yang konon cantik parasnya. Tetapi mungkin sudah sekarang ini jarang ada penampakan si gadis Jembatan Ancol. Tetapi tetap saja Jembatan Ancol adalah salah satu jembatan yang angker. Banyak versi cerita tentang Jembatan Ancol ini, tetapi kita melihat ada dua versi cerita yang sering terdengar. Ya, cerita yang pertama, jadi dahulu ada seorang gadis bernama Maryam yang tewas di sekitaran jembatan tersebut setelah diperkosa oleh beberapa pria. Jadi ceritanya singkat banget karena kita nggak dapat detailnya, jadi kita cuma mendapat setelah kita cari-cari, ya beginilah ceritanya sangat singkat. Lalu untuk cerita yang kedua, kisah ini dimulai pada abad ke-19. Jadi dulu waktu Indonesia masih dijajah oleh bangsa Belanda. Jadi dulu ada seorang gadis yang bernama Maryam atau Siti Ariah yang tinggal di Pavilion, oke salah, Pavilion, Pavilion atau pavilion? apa? Kaget dong. Ya mau ditempel jatuh dari atas. Kisah horor dong, langsung tiba-tiba dijatuh dari atas, kan kaget. Pavilion. Oke, jadi Pavilion. jadi pavilion yang dimiliki oleh jadi ada seorang gadis yang bernama Maryam atau Siti Ariah yang tinggal di pavilion seorang yang kaya bersama ibunya dan kakaknya. Dan jadi yang pertama kita harus jelasin dulu apa sih pavilion bagi yang nggak tahu. Jadi pavilion itu apa nih, Mak? Jadi pavilion adalah sebuah rumah kecil yang berada di dekat rumah utama. Pada zaman dahulu, pavilion mudah ditemukan pada kompleks rumah Belanda dan digunakan sebagai tempat tinggal para pekerja di rumah tersebut. Jadi itulah pavilion. Jadi Maaf kalau ada gangguan. Jadi kalau misalnya kalian nonton Island itu kan juga ada itu nggak sih? Iya, jadi kalau Kayak rumah gitu buat yang nggak tahu, Island itu adalah salah satu kayak mirip kayak ajang pencarian bakat untuk menjadi idol. Itu tayang setiap hari apa? Jumat. Jadi kalau di Korea. Jadi kayak misalnya Island di Island kan ada Jadi rumah kayak di ground. Nih ya, ada rumah. Kecil. Jadi kayak ada tempat utamanya untuk Saya yang terpilih, terus ada juga yang untuk diseleksi ulang. Jadi Namanya ground sama island, jadi sini ground. Jadi kayak di sampingnya gitu sampingnya. Nah, jadi yang di ground tuh agak kecil memang. Jadi ya begitulah ya sih. Cuma ruangannya cuma 1-2 aja. Iya. Jadi kalau kalian nggak tahu kalian harus nonton Island. Promosi ini. Maryam adalah kembang desa yang cantik parasnya, sehingga pemilik pavilion tersebut sangat-sangat mengingini Maryam untuk sebagai istrinya. Tetapi Maryam mengetahui kalau Maryam hanya akan dijadikan seorang selir. Jadi untuk kalian yang nggak tahu selir itu apa, jadi selir itu apa? Kalau untuk kita cari-cari itu kayak gundik. Jadi kalau gundik itu apa ya? Apalagi sih gundik itu? Jadi kayak apa ya? Kayak istri yang nggak sah gitu loh untuk. Jadi kalau dulu tuh kayak kerajaan-kerajaan gitu. Jadi kayak selir gitu. Kayak kalau zaman sekarang istilahnya kayak nikah siri. Jadi Ya, kayak nggak sah. Jadi bukan istri sah. Walaupun kayak. Jadi kapanpun ditinggalkan itu dia nggak ada hak apapun. Jadi ya gitu lah. Agak kejam sih sebenarnya. Makanya Si Maryamnya kabur nggak mau. Singkatnya waktu itu Maryam langsung pergi untuk menghindari pemilik pavilion itu. Lalu waktu saat pelarian itu dia tibalah di Jembatan Ancol. Nah, saat di Jembatan Ancol itu terdapat ada seorang pria yang sangat kaya yang dia memiliki villa ya, dia punya villa gitu di kawasan Jembatan Ancol. Pria tersebut bernama Oi Tambah Siam. Ketika Oi Tambah Siam melihat Maryam, ia sangat tertarik dengan Maryam sehingga Oi Tambah Siam memerintahkan centeng-centengnya untuk menangkap Maryam supaya dijadikan istri simpanan.
Jadi bagi kalian yang nggak tahu centeng itu apa, kita akan coba cari tahu centeng itu apa. Coba kita lihat di centeng. Centeng itu kayak penjaga rumah gitu ya, jadi kayak ya Kayak penjaga rumah, bodyguard gitu lah, kayak sama satpam gitu satpam zaman semacam sekarang itu. gitu. Jadi ya kayak disuruh gitu lah sekarang. Lalu saat centeng-centeng itu menangkap Maryam, Maryam mencoba untuk melawannya, tapi apa daya karena Maryam tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan centeng-centeng tersebut, dan akhirnya si Maryam tewas dan jenazahnya dibuang ke persawahan. Jadi dibuang di persawahan, jadi dibuang di pesawat. Susah banget sih ngomongnya. Jenazahnya dibuang di persawahan, jadi itu masih di sekitar Jembatan Ancol, jadi sekitar 400 meter dari Jembatan Ancol. Dari cerita inilah Jembatan Ancol menjadi pembicaraan sampai saat ini. Kami juga akan menceritakan beberapa penampakan yang ada dulu waktu orang. Jadi ini apa ya, kayak kesaksian lah ya dari beberapa orang yang pernah melihat penampakan gadis si manis Jembatan Ancol ini. Mari kita lihat 4 contoh ya kalau nggak salah. Iya, empat. Kita ambil dari beberapa cerita, kita ambil 4 contoh. Yang pertama adalah gadis yang menumpang di perahu. Pada tahun 1960-an, Jembatan Ancol masih berupa empang. Di empang tersebut banyak sekali terdapat perahu-perahu. Kala itu, malam sudah larut, seorang pemilik perahu hendak pulang. Namun, di tengah perjalanan ada seorang gadis yang memintanya untuk diantarkan dengan perahu. Setelah berkeliling, sang gadis pun memberikan sejumlah uang. Ketika sang gadis tersebut pergi, seketika uangnya pun berubah menjadi dedaunan gitu. Wow. Karena sih kalau cerita-cerita gitu, kalau hantu sih gitu ya. ngasih barang-barang pasti berubah. Lalu ada cerita kedua. Jadi cerita kedua itu tentang cerita pelukis di sekitar Ancol. Jadi kalau misalnya kalian tahu, dulu itu ada apa ya, kayak toko-toko kios pelukis gitu di sekitar Ancol. Jadi waktu itu ada seorang pelukis yang namanya Mbah Broto. Jadi Mbah Broto ini seorang pelukis di satu kios, dan pada saat dia di kios itu ada datang seorang wanita, sosok gadis gitu yang datang dan minta dilukis oleh Mbah Broto. Saat Mbah Broto melukis, lalu Mbah Broto ke toilet, dan saat kembali lagi wanita sudah tidak ada. Dan saat bertanya membeliau kepada pelukis-pelukis yang lainnya yang ada di sekitar situ, pelukis yang lain itu memberitahu untuk menuju ke suatu arah bahwa wanita tersebut mengarah ke situ. Lalu Mbah berusaha untuk menyusul wanita tersebut dan melihat dari belakang bahwa wanita tersebut melayang seperti hantu. Sejak saat itu Mbah dan pelukis lainnya percaya bahwa wanita tersebut adalah si manis Jembatan Ancol. Jeng 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 jeng. Cerita yang ketiga adalah datang dari kesaksian dari seorang bapak yang memiliki kios rokok. Bapak tersebut bernama Bapak Ansori, pemilik kios rokok di sekitar Jembatan Ancol. Ketika Bapak Ansori baru saja membuka kios rokoknya, Bapak Ansori sudah mendapat salam dari sosok si manis Jembatan Ancol. Bapak Ansori biasanya membuka tokonya sampai jam 1 dini hari. Pada saat itu suasananya gerimis. Hal tersebut menambah suasana angker di Jembatan Ancol. Tiba-tiba, Bapak Ansori melihat sesosok wanita yang datang menuju kiosnya dan tersenyum kepada Bapak Ansori. Ketika wanita itu sudah semakin dekat jaraknya dengan kios tersebut, Bapak Ansori pun menanyakan, "Mau beli apa, Neng?" Hanya dalam sekedipan mata, wanita itu pun hilang. Bapak Ansori menjelaskan bahwa wanita tersebut memiliki parasnya manis, memakai baju berwarna kuning dan rok berwarna abu-abu. Wah, itu angker banget ya, apalagi itu dini hari kan. Mana hujan lagi kan suasananya. Wow. Kalau untuk cerita ketiga, ada penampakan ojek. Jadi ada penumpang ojek misterius. Bukan hanya Mbah Broto tadi seorang pelukis dan Pak Ansori seorang pemilik kios tadi, itu bukan cuma mereka, tapi ada tukang ojek yang namanya Pak Yoto. Jadi Yoto ini seorang tukang ojek. Dia mangkal jam 5 pagi. Di situ dia mendapat penumpang seorang gadis. Dia meminta untuk gadis itu untuk diantar ke Jembatan Ancol. Terus si Toto ini
dia mengiyakan dan langsung mengantarkan. Lalu di perjalanan si Otto ini mencoba untuk membuka percakapan kepada gadis tersebut, tetapi gadis tersebut tetap diam saja sepanjang perjalanan. Tetapi saat sampai di jembatan Ancol dan Otto ingin menurunkan penumpang tersebut, dia melihat ke belakang tidak ada siapa. Dan itu Otto langsung ngebut karena dia kaget. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian percaya dengan cerita-cerita tersebut? Jika kalian punya referensi sendiri untuk bisa kami bagikan, silakan tulis di kolom komentar bawah. Cerita ini bukan kami yang asal buat, tetapi kami research dan mencari-cari gitu dari website terpercaya, dan kami menemukan 2 cerita di satu website gitu yang sering terdengar. Jadi kami menceritakan ini dan sekaligus sudah terdapat bukti-bukti tentang penampakan itu kami dapat dari website bacaterus.com. Terima kasih bacaterus.com. Terima kasih banyak. Untuk kalian yang mau request video, silakan komen di bawah. Kedepannya kita mau buat video apa, silakan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Nantikan video-video keseruan kami selanjutnya. Ayo. Bye-bye.